Selamat malam, umat beriman yang terkasih, anak-anakku, rekan-rekan muda, dan para orang tua. Kita berjumpa lagi dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu dengan berbagai kisah-kisah kebijaksanaan. Ingat, tetap menaati protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker kemanapun ketika Anda bepergian. Pesan saya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar dapat terus mengikuti channel ini, cerita kebijaksanaan ini. Malam hari ini saya akan bercerita tentang kisah sebuah keluarga dengan seorang putra kesayangan mereka. Ada sebuah keluarga, taruhlah keluarga Tenasu family. Mereka sangat bangga akan seorang putra tunggalnya, ya. Putra tunggalnya taruhlah bernama Toby. Tatkala Toby masuk universitas, dengan sendirinya keluarga Tenasu, bapak ibu Tenasu, sangat bangga, tetapi juga mereka sedih karena harus berpisah dengan putra kesayangannya. Namun dari kampusnya, Toby rutin menulis surat kepada orang tuanya. Pada setiap akhir pekan, Toby pulang ke rumah. Kemudian, karena terjadi peperangan antar negara, lalu Toby terkena wajib militer dan dia dikirim menjadi anggota tentara. Dia dikirim ke medan perang. Dengan sendirinya, kedua orang tuanya, bapak ibu Tenasu, sangat khawatir dengan keselamatannya. Namun setiap minggu mereka menerima surat dari Toby yang mengabarkan bahwa ia baik-baik saja, sehingga membuat kedua orang tuanya bersyukur dan tidak terlalu bersedih. Waktu berlalu, kemudian kedua orang tua itu tidak lagi menerima surat hingga 3 minggu lamanya. Pada akhir minggu ketiga, mereka memperoleh berita yang mengatakan, "Dengan sangat menyesal, kami memberitahukan bahwa putra kalian, Toby, telah dinyatakan hilang untuk 3 minggu lamanya dan dianggap gugur dalam pertempuran ketika berjuang untuk membela negaranya." Bapak dan ibu Tenasu amat terpukul dan sedih yang sangat mendalam ketika menerima berita itu. Namun mereka berusaha menerima keadaan itu dan melanjutkan kehidupan mereka, walaupun mereka masih sangat sedih dan kesepian tanpa Toby putranya. Kira-kira 4 minggu berlalu, lalu telepon di rumah itu berdering dan ibu Toby menerima telepon itu, dan di seberang suara mengatakan, "Mama, ini Toby. Mereka menemukan aku dan saya baik-baik saja. Sekarang saya berada di negara tetangga dan akan segera pulang." Ibu Toby luar biasa gembiranya. Dengan wajah dipenuhi air mata, ia menangis dan kemudian mengabarkan berita itu kepada suaminya.
Ini sungguh luar biasa, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Keluarga itu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Lalu dari seberang, Tobi masih melanjutkan teleponnya. Mam, aku ingin meminta sesuatu yang amat penting untukku. Ketika saya di medan perang, katanya, saya bertemu dengan teman-teman yang luar biasa baiknya. Dan saya menjalin persahabatan yang akrab dengan beberapa orang di antara mereka. Ini ada seorang kawan yang ingin saya bawa pulang untuk diperkenalkan kepada Mama dan Papa. Dan saya ingin tahu, apakah kalian setuju ia bisa tinggal bersama kita, karena ia tidak mempunyai rumah untuk pulang. Lalu ibunya memastikan persetujuannya. Tetapi Tobi masih melanjutkan. Masalahnya begini, Mama. Ia tidak begitu beruntung dibanding yang lain. Ia terluka parah sekali dalam pertempuran. Ia terkena ledakan bom dan wajahnya sangat cacat sehingga menjadi jelek. Kemudian ia kehilangan satu kaki dan tangan kanannya pun tidak ada. Nah, karena itu kawan saya ini menjadi ragu-ragu apakah orang lain dapat menerimanya. Ibu Tanasu atau Mama Tobi berhenti sejenak, menarik napas dan kemudian merenungkan. Lalu dia mulai berpikir, bagaimana tetangga dan orang lain akan omong kalau saya menerima orang itu, anak itu di rumahnya, di rumah kita, di rumah kami. Lalu itu akan mempengaruhi kehidupan kami. Apa yang dikatakan orang-orang di kota ini? Lalu dia katakan di telepon, tentu saja anakku Tobi, bawalah kawanmu itu pulang untuk suatu kunjungan saja. Kita akan senang menerimanya sebagai tamu untuk suatu waktu tertentu saja. Namun mengenai saran untuk menampungnya dan tetap tinggal bersama kita, sebaiknya tidak. Lalu situasi menjadi hening sejenak. Kemudian dari seberang telepon Tobi mengatakan, "Oke, Mama." Lalu dia mengakhiri teleponnya. Seminggu setelah itu tidak ada lagi kabar dari Tobi. 2 minggu berlalu, kemudian datang telepon kepada keluarga Bapak Tanasu. Dari seberang dikatakan, dengan menyesal kami memberitahukan bahwa putra kalian Tobi telah melakukan bunuh diri. Dan kami harap kalian dapat datang ke rumah sakit untuk mengenali jenazahnya. Kedua orang tua itu diliputi perasaan sangat kalut, lalu segera pergi ke rumah sakit. Lalu mereka bertanya kepada petugas di rumah sakit, mengapa ia berbuat begitu? Lalu mereka masuk ke ruangan jenazah dan mereka mengenali jenazahnya. Mereka melihat bahwa tubuh orang yang meninggal itu, tubuh seorang muda dengan wajah yang sangat cacat, dengan satu kaki dan tangan kanan yang telah buntung. Itulah putra mereka Tobi yang memilih mengakhiri hidupnya karena penolakan yang dialami olehnya, karena keluarganya
tidak lagi menerima dia. Para saudara dan saudari yang terkasih, pesan dari cerita ini boleh Anda simpulkan sendiri, tetapi satu hal yang pasti yang mau saya katakan, apapun keadaan kita, Tuhan yang kita imani dan kita ikuti tetap mengasihi dan menerima kita tanpa syarat. Saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa pula like, share, dan subscribe ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.